Setelah berbulan-bulan, Amerika Serikat akhirnya mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh ATACMS milik Washington untuk menyerang wilayah Rusia. Sebuah keputusan yang didambakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sejak lama, dan juga keputusan krusial yang diambil Joe Biden di ujung masa pemerintahannya. Apa alasan Joe Biden berubah pikiran dan mengapa baru sekarang memberikan lampu hijau kepada Ukraina untuk menggunakan senjatanya? Pemberian izin penggunaan senjata Amerika Serikat untuk menyerang Rusia pertama kali diberitakan oleh The New York Times pada Minggu 17 November 2024. Dalam artikel itu, seorang perwakilan pemerintah Amerika Serikat menyebut izin dikeluarkan langsung oleh Joe Biden. Dengan dikeluarkannya izin itu, Ukraina kemungkinan akan melancarkan serangan udara jarak jauh ke dalam wilayah Rusia menggunakan ATACMS. Padahal, selama ini Joe Biden selalu melarang Ukraina menggunakan ATACMS karena khawatir Amerika Serikat akan terseret langsung pada medan peperangan. Menurut Ukraina, pembatasan itu membuat Kiev seolah berperang dengan satu tangan terikat di belakang. Namun semua berubah usai ribuan tentara Korea Utara dikabarkan ikut membantu Rusia melawan Ukraina di medan peperangan. Selain untuk membendung keterlibatan tentara Korea Utara, Biden juga dinilai ingin memberikan dukungan semaksimal mungkin kepada Ukraina sebelum Donald Trump akan mengambil alih Gedung Putih pada 20 Januari 2025 mendatang. Pasalnya, berkaca dari berbagai ancaman yang Trump lontarkan selama masa kampanye, NATO khawatir Trump akan mengurangi dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu barat termasuk Ukraina. Berangkat dari dua alasan itu, Ukraina ditengarai akan menggunakan rudal jarak jauh ATACMS buatan Amerika Serikat untuk menyerang wilayah Rusia. Pertanyaannya, sekuat apa ATACMS dan sampai sejauh mana serangan rudal jarak jauh ini akan mencapai wilayah Rusia? Sebelumnya, perlu sahabat Kompas.com ketahui, ATACMS merupakan rudal balistik permukaan ke permukaan yang disebut-sebut bisa mencapai target sejauh 300 km. Bagi Ukraina, jarak jangkau ATACMS itulah yang membuat rudal ini menjadi penting. ATACMS dibuat oleh produsen senjata Lockheed Martin dan setiap rudalnya bernilai 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 23,7 miliar rupiah. Analis militer di Kiev, Serhiy Kuzan menyatakan ada sejumlah target sasaran serangan Ukraina di wilayah Rusia yang berjarak sekitar 500 km dari Kiev. Walau banyak target prioritas di jarak jangkauan tersebut, namun tak semuanya masuk dalam jangkauan ATACMS. Bahkan untuk mencapai Moskwa pun, Ukraina tak bisa bergantung pada rudal ATACMS. Berdasarkan perhitungan dan pemetaan yang dilakukan oleh Institute for the Study of War and AEI's Critical Threats Project, ini adalah wilayah yang bisa dijangkau oleh rudal ATACMS. Yaps, jika menganut pada pemetaan ini, jelas Moskwa jauh dari jangkauan ATACMS. Untuk itulah Ukraina disebut akan menggunakan ATACMS untuk menyerang Kursk, wilayah Rusia yang telah dilumpuhkan oleh Ukraina pada Agustus 2024 lalu. Sejumlah pihak menyebut Rusia telah mengerahkan ribuan tentara Korea Utara ke Kursk untuk mempertahankan garis depan Moskwa ini. Jika Ukraina menggunakan ATACMS, ribuan tentara Korea Utara itu disebut akan menjadi target sasaran sah Ukraina. Hal itu disampaikan oleh peneliti senior Carnegie Endowment for International Peace, Michael Kaufman. Pertanyaan selanjutnya, apakah penggunaan rudal ATACMS bisa mengubah nasib Ukraina di medan perang? Izin penggunaan ATACMS dari Joe Biden mungkin memang bisa menjadi angin segar bagi Ukraina. Namun, banyak analis skeptis penggunaan rudal ATACMS bisa memberikan kemajuan signifikan bagi posisi Ukraina di medan perang. Menurut Kaufman, keputusan Biden itu begitu terlambat dan kecil kemungkinannya untuk mengubah arah pertempuran yang saat ini masih dipimpin oleh Rusia. Selain terlambat, Rusia juga tak semudah itu untuk dilumpuhkan menggunakan rudal ATACMS. Pertama, karena Rusia telah memindahkan sejumlah alutsista pertahanan udaranya ke wilayah yang mustahil untuk terjangkau senjata milik sekutu barat. Ditambah, Rusia juga memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk memulihkan situasinya dari serangan Ukraina. Untuk beberapa waktu, situasi Ukraina tidak begitu diuntungkan
mengingat Amerika Serikat selama ini kerap berada dalam kebimbangan sebelum mengirim senjata-senjatanya. Ketika Amerika Serikat bimbang, Ukraina terdesak oleh situasi di perang, dan Rusia memiliki waktu untuk memulihkan pertahanannya dan berhasil menggagalkan serangan besar-besaran Ukraina. Ditambah, Rusia juga dinilai mampu mencegat rudal ATACMS. Belum lagi, tak ada yang tahu sampai kapan izin penggunaan rudal ATACMS akan diberikan oleh Amerika Serikat, mengingat kepemimpinan Donald Trump akan segera dimulai. Pasalnya, selama kampanyenya, Trump menyatakan bahwa ia akan mengakhiri perang Rusia-Ukraina hanya dalam 24 jam. Ia tak memberitahu dengan rinci bagaimana caranya. Tapi ada sejumlah dugaan, salah satunya kemungkinan Trump akan memaksa Ukraina untuk berdamai dengan Rusia di tengah situasi yang mungkin kurang menguntungkan Kiev. Plus, Trump juga berulang kali mengancam akan menarik Amerika Serikat dari NATO karena merasa negara sekutu barat lainnya tidak cukup berkontribusi dalam hal pendanaan. Praktis, izin penggunaan rudal ATACMS dari Amerika Serikat untuk Ukraina menerima sejumlah pandangan skeptis dari analis. Selain dinilai terlambat, para analis juga berpendapat bahwa Rusia tak semudah itu untuk dilumpuhkan dengan ATACMS. Meski demikian, tak sedikit pula ahli yang menaruh keyakinan pada suntikan kekuatan baru Ukraina ini. Lantas, bagaimana juntrung dari perang Rusia-Ukraina? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.